Millions of Americans are hunkering down this hour after that monster winter storm slammed much of the U.S. It spanned 2,000 miles from Texas to Maine. The weather has been blamed for the deaths of at least 16 people, with the storm dumping a foot of snow or more in at least 20 states, according to the National Weather Service. Authorities responded to multi-vehicle pileups on highways across the Midwest, while sparks flew on ice-coated electric lines in Tennessee. The weather has knocked out power for hundreds of thousands of people in dangerously cold conditions. Dunia hari ini kelihatan sedang sibuk berperang. Rusia masih menggempur Ukraina. Amerika terlibat konflik di banyak tempat sekaligus. Peta dunia penuh garis merah, ancaman, dan eskalasi. Tapi di luar semua itu, ada satu musuh yang tidak bisa ditembak, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak peduli siapa yang paling kuat, alam. Saat manusia sibuk mengerahkan rudal dan armada perang, badai salju justru menghantam dua negara paling berkuasa di dunia, Amerika Serikat dan Rusia, secara bersamaan. Kota-kota lumpuh, listrik padam, suhu jatuh ke level mematikan, dan jutaan orang berjuang hanya untuk tetap hidup. Lalu sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi, perang di Jeddah, bukan karena perjanjian damai, bukan karena kalah, tapi karena dingin yang terlalu ekstrim. Trump menelpon Putin, meminta hentikan serangan karena cuaca sudah terlalu kejam. Dan di titik ini, ketika alam mulai memaksa manusia menurunkan senjatanya, apakah dunia ini sebenarnya sudah terlalu lelah untuk perang? Di atas kertas, dunia terlihat sedang menuju eskalasi besar. Rusia dan Amerika Serikat sama-sama berada dalam kondisi perang aktif, tapi bentuknya berbeda. Rusia berperang secara terbuka. Perang fisik keras dan panjang melawan Ukraina. Sudah masuk tahun keempat, tanpa tanda benar-benar berhenti. Setiap hari ada kota yang dihantam, infrastruktur yang hancur, dan nyawa yang hilang. Sementara Amerika berbeda, tidak berperang di satu tempat, Amerika berperang di banyak titik sekaligus. Tekanan militer, tekanan ekonomi, operasi khusus di Venezuela, blokade, ancaman terbuka ke Iran, konflik proksi di Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin. Ini bukan perang klasik, ini perang sistemik, perang yang membuat dunia selalu berada di bawah ketegangan. Dua negara ini, Rusia dan Amerika, adalah poros utama eskalasi global hari ini. Apapun yang mereka lakukan, getarannya terasa ke seluruh dunia. Dan saat keduanya sibuk mengukur kekuatan, sibuk bicara soal dominasi, sibuk menghitung siapa yang lebih kuat, mereka sama-sama lupa satu hal. Ada satu hal yang tidak masuk perhitungan militer manapun. Bukan tank, bukan rudal, bukan aliansi, melainkan cuaca ekstrim yang datang bersamaan dan menghantam dua negara ini dari dalam. Di saat Amerika sibuk bicara soal kekuatan global, negaranya sendiri justru lumpuh dari dalam. Badai musim dingin ekstrim yang kini dikenal sebagai Winter Storm Fern menghantam Amerika Serikat tanpa ampun. Bukan satu kota, bukan satu negara bagian, 34 negara bagian sekaligus. Lebih dari 200 juta orang terdampak. Salju tebal, hujan es, dan suhu mematikan menyapu dari selatan hingga timur laut. Listrik padam massal, lebih dari 1 juta pelanggan kehilangan aliran listrik di puncak badai. Artinya jutaan orang tanpa pemanas di tengah suhu yang jatuh hingga minus puluhan derajat. Bandara-bandara besar lumpuh, lebih dari 10.000 penerbangan dibatalkan. Angka tertinggi sejak masa pandemi, orang-orang terjebak di bandara, di jalan, bahkan di dalam mobil mereka sendiri. Di beberapa wilayah, angin dan suhu menciptakan wind chill ekstrim, cukup untuk menyebabkan frostbite dalam hitungan menit. Ini bukan sekedar cuaca buruk, ini krisis nasional. Negara dengan anggaran militer terbesar di dunia harus mengerahkan National Guard,
membuka shelter darurat dan berpacu menyelamatkan warganya dari dingin yang mematikan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, badai ini belum sepenuhnya berakhir. Ancaman sistem cuaca baru, bahkan bom siklon, masih mengintai wilayah yang belum pulih. Amerika mungkin kuat di luar negeri, tapi di hadapan alam tidak ada negara yang benar-benar kebal. Sementara Amerika berjuang melawan badai dari dalam, Rusia pun mengalami hal yang sama, bahkan di wilayah yang dikenal paling keras terhadap dingin. Di Kamchatka, peninsula Rusia Timur jauh, musim dingin berubah jadi snow apocalypse. Salju turun bukan lagi hitungan sentimeter, tapi meter demi meter. Dalam hitungan minggu, akumulasi salju mencapai ketinggian yang nyaris tidak masuk akal. Mobil-mobil tertimbun total. Pintu rumah terkunci oleh tumpukan es. Warga terpaksa menggali terowongan salju hanya untuk bisa keluar. Transportasi lumpuh, sekolah ditutup, status darurat diberlakukan, bahkan ada korban jiwa, bukan karena perang, tapi karena salju runtuh dari atap bangunan. Dan ini bukan cerita dari satu wilayah terpencil saja. Di Moskow, pusat kekuasaan Rusia, Januari 2026 tercatat sebagai bulan paling bersalju dalam lebih dari 200 tahun. Rekor yang bertahan sejak abad ke-19 akhirnya pecah. Jalanan macet total, kereta terlambat, aktivitas kota terganggu. Ibu kota negara adidaya pun tidak bisa berbuat banyak selain membersihkan salju dan bertahan. Para ilmuwan menyebut ini bukan musim dingin biasa. Pola Arktik berubah, jet stream melemah, udara kutub turun lebih jauh dari biasanya. Artinya satu, ini bukan badai lokal, ini anomali iklim. Amerika dihantam, Rusia terkunci salju. Dua negara besar, dua pusat kekuatan dunia, dan keduanya sama-sama dipaksa berhenti oleh alam yang tidak bisa diperintah siapapun. Di tengah semua eskalasi tersebut terjadi satu momen yang hampir tidak pernah ada dalam sejarah perang modern. Donald Trump menelpon Vladimir Putin untuk meminta satu hal sederhana, hentikan serangan karena cuaca sudah terlalu ekstrim. Trump secara terbuka mengatakan ia meminta Putin agar tidak menyerang Kiev dan kota-kota Ukraina selama 1 minggu. Bukan karena tekanan internasional, bukan karena kekalahan militer, tapi karena dingin yang memecahkan rekor. Suhu di Ukraina jatuh ke level mematikan, listrik padam, pemanas berhenti, air bersih terganggu. Rudal yang menghantam kota di kondisi seperti itu bukan lagi soal strategi perang, tapi soal hidup dan mati. Dan Trump mengklaim Putin setuju dengannya. And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold. Over there too, they're having the same. It's a big pile of bad weather, the worst. Di titik ini, perang yang selama bertahun-tahun digerakkan oleh ego, kepentingan, dan kekuasaan akhirnya berhenti sejenak karena cuaca. Dan di saat itulah, dunia seperti diberikan pesan yang sangat jelas. Kalau alam saja bisa memaksa manusia menurunkan senjatanya, mengapa manusia selalu gagal melakukannya sendiri? Apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Amerika lumpuh oleh badai salju, Rusia terkunci oleh snow apocalypse, Ukraina nyaris membeku di tengah perang. Semua terjadi di waktu yang sama. Senjata paling canggih di dunia tidak bisa menghangatkan rumah tanpa listrik. Rudal paling mahal tidak bisa melawan angin Arktik dan es. Di hadapan alam tidak ada negara adidaya, tidak ada pemenang, dan mungkin disitulah pesannya. Ketika perang saja bisa dijeda, bukan karena strategi, bukan karena tekanan politik, tapi karena dingin yang terlalu kejam, itu artinya dunia sedang dipaksa bercermin bahwa sebelum berbicara soal menang dan kalah, manusia seharusnya bertanya satu hal sederhana. Apakah kita masih ingin bertahan hidup bersama? Karena kalau alam sudah turun tangan dan manusia masih memilih perang, maka yang kalah bukan satu negara, melainkan seluruh dunia.